Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara. Bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab di MC Pengharapan Malang pada tanggal 17 November 2020. Saya harap Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya bisa tetap sehat ya, tetap terlindung oleh Tuhan di masa-masa pandemi ini ya. Saya berharap juga, saya doakan rekan-rekan yang dalam bekerja, Tuhan juga tetap pelihara menolong ya. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita memulai pendalaman Alkitab kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa belajar kembali pada hari ini pendalaman Alkitab. Kami ingin bertumbuh di dalam firman Tuhan, kami ingin diperkaya pengetahuan kami akan firman Tuhan. Iman kami semakin diperkaya di dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, begitu banyak keterbatasan kami. Tolong kami untuk memahami firman Tuhan ini, firman Tuhan yang singkat ini Tuhan. Pendalaman Alkitab yang singkat pada hari ini, Tuhan menolong kami, berikan hikmat. Juga anak-Mu yang menyampaikannya ini, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita tetap pada sebuah tema ya, mengenal nabi-nabi perjanjian lama. Secara khusus pada hari ini adalah Nabi Daniel. Tapi kita akan tidak terlalu jauh membahas tentang Daniel pada hari ini. Kita hanya akan mengenal ya. Hari ini adalah pengantarnya ya. Garis besar dari kitab Daniel maupun dari kisah Daniel itu sendiri seperti apa ya. Dari mana dia berasal, di mana dia berada pada saat itu, ketika peristiwa itu dia di mana dan apa yang dia lakukan. Nah, pada dua minggu berturut-turut ya yang lalu, minggu kemarin dan minggu sebelumnya, kita belajar dari kitab Yehezkiel ya, dari sebuah video. Di situ banyak menjelaskan juga tentang Yehezkiel, tentang hidup Yehezkiel. Kita bisa mengenal Yehezkiel lebih banyak di situ. Apa yang dilakukannya, apa yang terjadi pada saat pelayanannya, ya, peristiwanya seperti apa, itu sudah dijelaskan di dalam dua video 2 minggu yang lalu ya, minggu lalu dan minggu yang sebelumnya. Pada hari ini saya akan menguraikan secara singkat, secara sederhana untuk jemaat Tuhan, agar kita bisa belajar mengenal ya nabi-nabi Tuhan ini ya. Sekarang kita sudah masuk dalam dari 2 minggu yang lalu kita sudah masuk dalam kitab nabi-nabi besar ya, mulai dari Yehezkiel. Nabi besar itu ada Yehezkiel, ya, Daniel, ya. Itu nabi-nabi besar. Yesaya, Yeremia ya. Ratapan Yehezkiel, Daniel ya. Dari Yesaya kita sudah membahas Yesaya, Yeremia ya. Sekarang kita masuk dalam Daniel ya, nabi besar yang terakhir.
Oke. Nah, Daniel ya. Nama Daniel ini ya, dalam bahasa Ibrani ya, Daniel ya, atau ya Daniel ya tulisannya, yang berarti Allah adalah hakimku. Itu artinya Daniel. Yang terdiri dari dua kata Ibrani sebenarnya. Nama Daniel ini terdiri dari dua kata Ibrani dan itu yang berarti hakim ya. Lalu El ya. Kata yang lain itu El yang berarti Allah. Dan El. Jadi digabungkan menjadi Daniel gitu ya. Dari dua kata. Sehingga menjadi Allah adalah hakimku. Inilah arti dari Daniel. Memang ya, dari tokoh-tokoh perjanjian lama ini, para nabi ini, nama-nama mereka ini memiliki makna yang sesuai dengan tugas dan konteks pada saat itu. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Seperti Daniel ini. Kenapa? Ya. Namanya sangat pas dengan konteks yang terjadi kepadanya. Namanya Daniel yang berarti Allah adalah hakimku. Nanti kita akan lihat ya, mengapa namanya bisa pas gitu. Oke. Kita akan melihat garis besar. Memang pada hari ini kita hanya akan melihat garis besar kisah dari Nabi Daniel ya. Kita akan melihat garis besar dari Nabi Daniel ini. Ya. Tepatnya pada tahun ketiga, yaitu pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Yehuda. Ya. Ada Raja Nebukadnezar melakukan penyerangan terhadap kerajaan Yehuda. Raja Nebukadnezar ini mengambil seluruh perkakas yang ada di Bait Allah dan membawanya ke Babel. Dia rampas semuanya pada saat itu. Habis harta yang bangsa Israel, termasuk yang di dalam Bait Allah. Itu diangkut semua. Nebukadnezar juga memerintahkan Aspenas, kepala istananya, untuk membawa anak-anak muda Israel dari keturunan raja dan bangsawan, serta orang-orang yang baik yang memahami berbagai hikmat dan memiliki banyak pengetahuan. Ya. Mereka semua dibawa ke Babel untuk dipekerjakan di istana raja. Mereka diajari tulisan dan bahasa Kasdim, serta dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka diwajibkan untuk bekerja dan mengabdi kepada Raja Nebukadnezar. Ya, tepatnya mengabdi kepada Babel, seperti itu, kepada kehidupan di Babel setelah mereka dididik. Jadi para keturunan raja, keturunan bangsawan, keturunan orang terdidik, ya, orang-orang cerdas itu diangkut di bawah. Sudah mereka cerdas lalu dididik lagi, ya. Itu bisa dibaca di dalam Daniel pasal 1 itu sejarahnya ya. Misalnya. Pada masa itu. Yaitu pada masa Raja Yehuda dipimpin oleh Yoyakim pada saat itu. Nah, di antara semua orang yang dibawa ke Babel itu ada 4 orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, keempat orang ini diberi nama lain oleh pegawai istana. Yaitu Daniel ini diberi nama Belsazar. Hanaya diberi nama Sadrak, Misael dinama Mesak, dan Azaria diberi nama Abednego.
Selama di Babel ya, selama di Babel, Allah memberikan pengetahuan kepada mereka. Karena memang ya mereka ini adalah yang dididik dan Tuhan memakai semuanya itu untuk membekali mereka. Dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat ya, kepada Daniel dan teman-temannya. Sehingga Daniel mempunyai pengertian dalam menafsirkan penglihatan dan mimpi. Nah, inilah yang menjadi kelebihan seorang Daniel pada saat itu. Dia bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, ya, tapi dia juga mempunyai keahlian, punya karunia daripada Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu menafsirkan penglihatan dan mimpi. Wah, sangat luar biasa. Nah, jika dilihat ini adalah gambar patung, ya, yang menjadi mimpi dari Nebukadnezar, ya. Nah, jadi setelah dididik selama 3 tahun, orang-orang Israel yang dibawa ke Babel itu kemudian menghadap Raja Nebukadnezar. Nah, di antara semua orang yang dibawa itu tidak ada seorang pun yang memiliki kepandaian dikatakan. Tidak ada yang memiliki kepandaian setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Itulah sebabnya Raja Nebukadnezar itu menetapkan keempat orang ini, ya, ya, Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria untuk bekerja di istananya. Ya. Daniel sendiri itu berada di istana Raja Nebukadnezar hingga tahun pertama pemerintahan Kores. Ya. Hingga pergantian raja, dia tetap berada di istana. Jadi orang yang sangat dipercaya, orang yang dianggap berpengalaman di dalam istana pada saat itu. Sehingga dia tetap dipakai ya, oleh raja selanjutnya. Nah, selama tinggal bersama Raja Nebukadnezar ini, Daniel dipakai Tuhan untuk menerangkan mimpi-mimpi Raja Nebukadnezar. Kala itu Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Bermimpi tentang munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat di muka bumi dan kerajaan-kerajaan kekal. Ya. Yang kedua, tentang peringatan kepada raja untuk segera bertobat dan menyembah Allah. Ya. Setelah itu Raja Nebukadnezar meninggikan Allah. Nah, tapi saya tidak akan membahas mengenai mimpi Nebukadnezar ini. Mungkin di minggu selanjutnya baru akan dibagi-bagi topik-topik di dalam kitab Daniel ini, baru kita bahas lagi. Hari ini kita hanya melihat runtutan peristiwa, alurnya, ya, garis besar daripada kitab Daniel ini, supaya uh, supaya kita bisa memahami kitab Daniel atau memahami mengenal tokoh Daniel ini lebih mudah gitu ya. Mungkin sudah tahu ya, beberapa rekan-rekan sudah tahu kisah Daniel ini ya. Beberapa jemaat sudah tahu, tetapi mungkin runtutannya itu masih belum terlalu paham ya. Ini kita akan memahami runtutannya dari awal kisahnya ya, Daniel ini. Jadi Nebukadnezar bermimpi pada saat itu, bermimpi tentang dia akan melihat patung yang bahan-bahannya terbuat dari, ada yang dari tanah liat, dari batu besi dan sebagainya ya. Minggu selanjutnya kita akan coba lihat ya mengenai topik-topik itu. Sehingga pada akhirnya ketika Daniel menafsirkan mimpi itu, Raja Nebukadnezar ini meninggikan Allah, meninggikan Allahnya Daniel dikatakan ya. Inilah luar biasanya Daniel. Dari kemampuannya ini, dari karunia yang ada padanya ini, orang lain itu bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, orang lain bisa melihat kemuliaan Allah. Daniel tidak hanya dipakai Tuhan untuk menerangkan mimpi-mimpi Raja Nebukadnezar, tetapi ia juga pernah
menerangkan tulisan di dinding atas permintaan Belshazzar, anak Nebukadnezar ya. Kala itu Belshazzar berjanji akan memberi imbalan kepada Daniel jika ia mampu menerangkan mimpi itu. Ya. Maka Daniel pun menafsirkan mimpi itu. Isi tulisan tersebut adalah yang mungkin ini pernah Bapak Ibu rekan-rekan dengar ya. Isi tulisan itu yang dalam mimpinya itu adalah Mene Mene Tekel Upharsin. Mene Mene Tekel Upharsin. Yang berarti apa? Mene berarti masa pemerintahan raja dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya adalah raja ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan akan pecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Setelah mengartikan tulisan itu, Belshazzar memberikan hadiah itu kepada Daniel, serta mengangkatnya menjadi orang ketiga yang mempunyai kekuasaan di kerajaannya. Akan tetapi, malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim tersebut. Ya. Nah, lalu pada masa pemerintahan Darius orang Media, ya, sampai pada pemerintahan Raja Darius orang Media, Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi di sana. Daniel melebihi para pejabat tinggi yang lain dan para wakil raja, karena Daniel dikatakan apa yang dia miliki adalah memiliki roh yang luar biasa. Raja juga bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Namun para pejabat tinggi dan wakil raja ini iri hati. Banyak yang lain ya. Mereka berusaha mencari tuduhan yang mungkin dapat ditujukan kepada Daniel, tetapi mereka tidak menemukan kesalahan pada Daniel. Ya. Ini adalah orang-orang di istana itu begitu iri. Kenapa orang ini begitu dipertahankan di kerajaan sejak dulu? Kita, anggapannya mereka itu kan orang pendatang gitu kan. Orang Daniel itu kan orang pendatang. Kenapa? Dia ini orang pendatang, orang asing di tempat kita. Tapi dia memiliki kedudukan yang sangat bagus di tempat kita. Sedangkan kita ini, gitu ya, masih tidak terlalu pandang tinggi oleh raja. Nah, sehingga mereka mencari kesalahannya. Sampai kepada mereka memancing raja agar segala permintaan dan sebagainya itu, masyarakat rakyat itu, orang pada saat itu harus meminta dan berdoa kepada raja. Ya. Tidak boleh berdoa kepada Allah lain. Seperti yang dilakukan Daniel. Dia selalu berdoa menghadap Yerusalem. Nah, itu adalah cara mereka. Ini adalah cara mereka untuk menghancurkan Daniel pada saat itu. Dan ketika Daniel berdoa, mereka melaporkannya kepada raja. Dan apalagi, dia tidak mau bersujud kepada patung yang dibuat pada saat itu. Daniel tidak mau bersujud dan juga ketiga temannya itu ya. Tapi yang pasti di sini Daniel berdoa kepada Allah Israel. Karena dia berdoa kepada Allah Israel pada saat itu, dia dipersalahkan dan dimasukkan ke dalam gua singa. Mungkin rekan-rekan pasti ini kisah yang sangat populer ya. Yang tahu. Nah, itulah yang dialami Daniel. Di masa-masa hidup di bawah orang-orang yang berkuasa yang dialami. Dia dalam pergantian kepemimpinan, dia sangat dipakai. Dia selalu dipakai. Orang yang luar biasa. Karena kemampuan dan karunia pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, sejak itu raja mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa atau bahasa yang isinya memerintahkan seluruh orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
ketika Daniel berhasil lolos pada saat itu ya dari gua singa. Sebab Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, kekal, pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia adalah Allah yang melepaskan, menolong, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan bumi. Allah yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Setelah itu juga, ya, Daniel juga mendapatkan kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan Kores orang Persia. Itu ya. Nah, itu karena apa? Karena Tuhan mengaruniakan kecerdasan, kepintaran, kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada Daniel pada saat itu. Sehingga apa? Raja-raja yang para penyembah berhala ini bisa dikatakan mempermuliakan Allah. Bisa memuji Allah Daniel, memuji Allahnya Daniel. Dan memerintahkan seluruh orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Bayangkan ya, dari seorang tokoh Daniel ya. Ini kisah hidupnya dari orang yang asing gitu ya, orang yang minoritas bisa membuat orang mengakui Allahnya Daniel. Karena itu saudara-saudara ya, kita sekarang ya, kita tidak perlu takut kita adalah orang-orang yang minoritas dimanapun kita berada, Pak. Ya. Mungkin kita akan menjadi orang yang minoritas saat percaya. Mungkin suatu momen ya, orang akan melihat kita sebagai orang asing, sebagai orang yang aneh ketika kita berdoa kepada Allah kita. Karena kita minoritas di sana. Dan mungkin kita akan banyak dipersalahkan. Mungkin kita akan banyak diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak menerima keberadaan kita yang begitu bercahaya di tengah orang-orang itu. Nah, tapi yang penting dimanapun kita berada, kita harus seperti Daniel, kita bisa membawa terang itu terus bersama kita dimanapun mereka berada. Bahkan itu di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus, mengenal Tuhan, kita tetap membawa terang itu. Kristus bisa terpancar di dalam diri kita seperti Daniel. Ya. Kita bisa memancarkan kasih Allah. Kita bisa memancarkan Allah. Sehingga orang bisa mengenal Allah dari diri kita. Ya. Orang bisa mengenal Allah dari karya apa yang kita lakukan. Orang bisa melihat betapa luar biasanya Allah kita dari dalam diri kita. Nah, ini yang patut kita pelajari, Bapak Ibu ya, pada hari ini. Ya. Kita bersyukur, kita bisa melihat, belajar mengenai garis-garis besar, mengenai kitab Daniel dan tokoh Daniel ini ya. Minggu depan kita akan mungkin melihat topik-topik lebih detail lagi di dalam, kita akan membagi dalam beberapa topik lagi dari kitab Daniel ini, topik-topik penting terutama ya. Tidak semua topik bisa kita bahas secara mendetail sangat rinci ya. Kita hanya membahas topik-topik besar di dalam kitab Daniel. Nah, kita bersyukur kita bisa belajar pada hari ini. Firman Tuhan kiranya bisa diberkati Tuhan, bisa terberkati, pengetahuannya akan firman Tuhan bisa semakin diperdalam mengenai Daniel, kitab Daniel ini. Ya, ini adalah garis besar yang sudah kita pelajari. Ya. Kita bersyukur kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa lagi Selasa depan ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini kami bisa belajar mengenai garis-garis besar dari kitab Daniel dan garis-garis besar perjalanan hidup Daniel. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa tetap mengerti, bisa semangat belajar firman Tuhan, mengetahui banyak hal dari firman Tuhan. Nah, minggu depan kami akan belajar selanjutnya dari lebih dalam lagi dari kitab Daniel ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.